Bacaan pertama. Semoga Tuhan menganugerahkan damai sejahtera kepada kamu berdua. Pembacaan dari kitab Tobit. Dalam perjalanannya, Tobia dan Rafael memasuki negeri Media dan sudah sampai dekat kota Ekbatana. Lalu berkatalah Rafael kepada Tobia, "Saudara Tobia," sahut Tobia. "Ada apa?" Rafael menyambung, "Malam ini kita harus bermalam pada Raguel. Dia itu seorang kerabatmu dan mempunyai seorang putri bernama Sarah." Ketika mereka tiba di kota Ekbatana, berkatalah Tobia kepada temannya, "Saudara Asaria, antarkanlah aku langsung ke rumah Raguel, saudara kami." Ia pun lalu mengantarkannya ke rumah Raguel. Raguel sedang duduk pada pintu pelataran rumahnya. Mereka memberikan salam kepada Raguel. Dia membalas, katanya, "Banyak salam, saudara-saudara, selamat datang." Lalu mereka dipersilahkannya masuk. Kemudian Raguel berkata kepada Tobia, "Tuhan memberkati engkau, nak. Engkau adalah putra seorang mulia dan baik. Alangkah celakanya ayahmu, orang yang begitu baik dan penderma itu menjadi buta." Kemudian Raguel menyembelih seekor domba betina dari kawanannya, dan ia menyambut Tobia dan Rafael dengan ramah. Sesudah mencuci dan membasuh diri, mereka duduk makan. Berkatalah Tobia kepada Rafael, "Saudara Asaria, katakanlah kepada Raguel, supaya saudariku Sarah diberikannya kepadaku." Mendengar itu, berkata Raguel kepada pemuda itu, "Makan dan minumlah, serta bersenang-senanglah malam ini. Memang, saudara, tak seorang pun lebih berhak mengambil Sarah, anakku, sebagai istrinya daripada engkau. Karena itu, aku tidak berwenang lagi memberikannya kepada seseorang kecuali kepadamu, sebab engkaulah yang paling karib. Tetapi, anakku, aku harus memberitahukan kebenaran. Sarah sudah kuberikan kepada 7 laki-laki di antara saudara kita. Tetapi semuanya mati pada malam pertama menghampiri Sarah. Maka anakku, baiklah sekarang makan dan minum saja. Tuhan akan mengambil tindakan bagimu." Tetapi sahut Tobia, "Aku tidak akan makan atau minum apa-apa sebelum engkau mengambil keputusan tentang diriku." Maka jawab Raguel, "Baiklah, Sarah kuberikan kepadamu sesuai dengan ketetapan kitab Musa. Allah sudah memutuskan bahwa Sarah harus diberikan kepadamu. Maka hendaklah menerima saudarimu ini. Mulai sekarang ini engkau menjadi kakaknya dan ia menjadi adikmu. Semenjak hari ini, ia diberikan kepadamu untuk selama-lamanya. Dan anakku, semoga kamu pada malam ini juga diberkati oleh Tuhan semesta langit. Semoga ia menurunkan kasih setia dan damai sejahtera atas dirimu." Lalu Raguel memanggil Sarah, anaknya. Ketika Sarah datang, Raguel memegang tangannya, dan dengan demikian ia menyerahkan Sarah kepada Tobia sambil berkata, "Sungguh, sesuai dengan hukum Taurat, ia kupercayakan kepadamu, dan seturut ketetapan yang tersurat dalam kitab Musa, ia kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Ambillah dia dan antarkanlah kepada ayahmu dengan sehat walafiat. Moga-moga yang berkuasa di surga
menganugerahkan damai sejahtera kepada kamu berdua. Selesai makan dan minum, mereka semua mau pergi tidur. Tobia diantar ke kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Setelah masuk kamar tidur, Tobia dan Sarah berdoa dan mohon supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka memanjatkan doa sebagai berikut. Terpujilah Engkau ya Allah, leluhur kami, dan terpujilah namamu sepanjang segala abad. Hendaknya sekalian langit memuji Engkau, dan juga segenap ciptaanmu untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menjadikan Adam dan baginya telah kau buat Hawa istrinya sebagai pembantu dan penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya Tuhan, bukan karena nafsu birahi ku ambil saudariku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani kami berdua dan membuat kami menjadi tua bersama. Serentak berkatalah mereka, amin, amin. Kemudian mereka tidur semalam-malaman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Markus 12, 28b sampai 34. Inilah perintah pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan yang kedua sama dengan yang pertama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab, perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu pada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Kamis Pekan Biasa ke-9, 3 Juni. Yesus memberikan jawaban yang tepat kepada seorang ahli Taurat mengenai hukum utama. Yang pertama adalah mengasihi Allah, kemudian mengasihi sesama manusia. Kasih antar sesama juga tercermin dalam kisah Tobi dengan Raguel. Raguel melonjak kegirangan dan bersyukur sebab ia masih dapat bertemu anak saudaranya, Tobi, yang sudah lama tidak ditemuinya. Mengasihi Allah secara sederhana adalah mengutamakan Allah dalam segala sesuatu. Kita mengucap syukur dan memuji namanya melalui perkataan dan perbuatan kita. Di tengah kemajmuan masyarakat, mengasihi sesama berarti saling peduli tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kita tidak bersikap apatis,
karena sejatinya kita semua bersaudara. Kita hidup bersama dengan yang lain. Perbedaan dalam bentuk apapun harus diterima, bahkan dirayakan. Perbedaan itu kekayaan, bukan ancaman. Oleh karena itu, toleransi terhadap yang lain merupakan garusan. Itulah bentuk kasih yang paling real dalam hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah kami mengamalkan hukum cinta kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Amin.